Halo teman-teman Aigen, aku Firdaus. Hari ini kita mau sedikit membahas tentang Yunus. Di Bina Iman Aigen ini kita mau belajar kembali, mengingat kembali apa yang kita banyak pelajari dan kita dengar selama kita di gereja anak. Yunus mendapatkan panggilan dari Tuhan. Kita baca bersama-sama di Yunus pasal yang pertama ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Di sini panggilan Tuhan yang begitu jelas datang pada Yunus. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Yunus sering menolak. Ada pergumulan dalam hatinya untuk keluar dari zona nyaman. Di masa-masa muda mungkin kita terjebak dalam zona nyaman. Di dalam musim kehidupan kita sering, saat kita masih ada di sekolah, kita nyaman karena kita tidak perlu mencari uang untuk hidup. Lalu saat kita beranjak lebih dewasa, kita nyaman karena kita memiliki uang dan bebas, punya freedom will untuk melakukan segala hal. Kita seringkali lupa akan panggilan Tuhan untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memberikan kasih yang Tuhan berikan pada setiap kita untuk kita berbagi. Di sini Yunus memberikan contoh yang begitu baik dan menggambarkan diri kita masing-masing. Setiap pribadi kita sangat suka dengan hal yang nyaman, yang enak, yang membuat kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan atau sacrifice. Respon pertama manusia saat kita diberikan sebuah tantangan, seringkali kita memilih untuk tetap menyelamatkan diri kita pada zona nyaman. Di Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga, itu menggambarkan respon dari Yunus untuk melarikan diri, keluar dari panggilannya Tuhan, melarikan diri, menghindari, menjauh. Tetapi kita bisa melihat Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mau membiarkan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menegur. Itu lepas dari setiap kita, menjadi tanggung jawab setiap kita. Panggilan Tuhan tidak bisa dibatalkan hanya karena kita menolak. Kita sebagai manusia pinginnya nolak. Kita pingin sebagai jemaat biasa, jemaat Aigen yang biasa, duduk nyaman, menikmati ibadah yang baik. Tetapi visi Tuhan ada setiap kita untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan orang lain. Tidak sampai berita keselamatan itu berhenti pada setiap kita. Sebuah ayat pengingat untuk setiap kita ada di Roma pasal 11 ayat yang ke-28. Setiap pemberian-pemberiannya dan panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Ini mengingatkan setiap kita bahwa menggenapi dari Yunus tadi, kita tidak bisa lepas, kita tidak dapat menjauh dari panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan karena itu adalah panggilan setiap kita. Di Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama dan sampai yang kedua dikatakan Tuhan sudah memberikan kesempatan dan cara yang unik. Yunus masuk ke perut ikan besar dan itu membawa sebuah pemulihan. Ingat bahwa pertobatan itu jangan kita sendiri yang bertobat, tetapi kita ingin memberitakan Injil agar orang lain dapat mendengar berita-berita baik, keselamatan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Yuk, sebelum kita dapat kesempatan kedua, yuk kita berbalik dulu kepada Tuhan dan kita mulai belajar kembali untuk mulai ngobrol dengan orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan atau orang-orang yang sudah kenal Tuhan tetapi kembali jauh kepada Tuhan. Mungkin panggilan Tuhan itu memang berat buat setiap kita. Tapi kita percaya saat kita diperlengkapi dengan kasih karunia, kita diperlengkapi dengan keberanian-keberanian baru karena Roh Kudus, kita tidak lagi menghindar. Kita lebih siap untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi mulut untuk semakin memperkenalkan Tuhan ke kehidupan teman-teman kita. Dan sebuah quote yang menutup renungan hari ini, panggilan Tuhan tidak pernah salah alamat, termasuk ke kita. Kita bisa berlari, tetapi kasih-Nya selalu mengejar dan mendapatkan kita kembali.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu yang begitu sederhana tapi mengingatkan setiap kami. Tuhan, kami boleh kembali pada panggilan-Mu. Kami tidak mau selamat sendiri, tapi kami boleh melihat teman dan keluarga kami diselamatkan juga. Terima kasih Tuhan buat peringatan-Mu ini. Semoga kami boleh kembali padamu. Amin. God bless.